Shalom. Perkenalkan, nama saya Meliani, mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2023, unit kerja SMP Negeri 1 Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Pagi, Merdeka Belajar, Spensa Lamasi, yes! Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat, semua hadirkah? Oh iya, Hadir. Hadir semua karena sehat, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam belajar, silakan Nak Oris memimpin kita dalam doa dan satu lagu. Silakan Nak. Teman-teman, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan dan bahasa daerah. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Ure sumangala kopua, Ure sumangala kopua, Tutua masokan, Ure sumangala kopua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membimbing kami dan rumah kami masing-masing jadi baik sekolah. Pada saat yang Tuhan kami belajar, Tuhan berkati agar kami bisa mengerti. Tuhan juga berkati Meliani yang akan membimbing kami. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Nak Oris. Semangat ya belajar pagi ini, karena materi kita hari ini sungguh seru dan indah. Tema Allah membaharui hidup manusia. Ketika hidup berjalan seperti apa yang saya impikan. Bacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31 dan Yeremia pasal 29 ayat 1. Elemen Allah berkarya, sub-elemen Allah pencipta. Capaian pembelajaran PASED memahami karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia secara keseluruhan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi ini, yang pertama menjelaskan karya Allah yang mengubah hidup manusia dan dunia. Lalu yang kedua, menjabarkan cara-cara Allah mengubah masa depan manusia dan dunia. Dan yang ketiga, membuat drama yang berkaitan dengan perubahan hidup. Dan yang keempat, membuat rencana hidup masa depan dalam rangka perubahan. Dan yang kelima, menuliskan refleksi Allah mengubah hidup manusia. Kelompok 3 punya impian tidak? Punya. Kelompok 2? Punya. Kelompok 1? Punya. Bisakah Nak Oris memberikan contoh cara Allah mengubah hidup manusia? Daerah kita semakin ramai. Oh, daerah kita semakin ramai. Kalau kelompok 2 siapa? Oh, perkembangan giptek semakin meningkat yang dinikmati manusia melalui perubahan dunia. Kalau kelompok 3 apa yang dinikmati? Penduduk semakin padat. Wow, penduduk di lingkungan kita semakin padat ya. Kiri kanan sudah banyak tetangga
ini jaraknya berjauhan, mungkin ada 1 kilometer, sekarang berdampingan. Materi ini seru dan menarik supaya lebih kalian pahami, karena ini berkaitan dengan kehidupan keseharian kita di masyarakat, di lingkungan keluarga kita, dimanapun kita berada atau di sekolah, supaya kalian betul-betul memahami, betul-betul, oh seperti inilah perubahan yang dialami oleh teman saya. Maka alangkah bagusnya kita akan masuk dalam diskusi, dan dalam diskusi ini ada 3 masalah yang akan kita bahas, dan ibu akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Masalah 1 dibahas oleh kelompok 1, masalah yang kedua dibahas oleh kelompok 2, dan masalah yang ketiga oleh kelompok 3. Dalam diskusi lepas kalian akan sharing, membahas seperti apa perubahan-perubahan itu, saling bertukar informasi, bertukar jawaban, dan Anda bebas modelnya kalian seperti apa. Setelah didiskusikan, kita akan presentasikan di depan kelas. Di sini ada 3 masalah yang akan kita bahas. Ya baik, silakan baca. Masing-masing sudah ada di hadapan kalian. Terlebih dahulu kita baca, lalu kalian bahas bersama apa yang akan didapatkan dari masalah yang ada di bacaan yang kalian dapatkan dalam kelompok. Ada kendala? Bagaimana kelompok 2? Kendala? Aman? Bertanya ya ketika mengalami kesulitan ya. Siapa juru tulis di sini? Harus ada juru tulisnya ya. Berapa orang yang mau maju? 3. Pede ya, tidak usah takut. Berani memaparkan apa yang kalian sampaikan di kelompok kalian. Kelompok 1, bagaimana, siapa juru tulisnya? Lalu berapa orang yang mau maju? 3 orang. Ini lagi kelompok 3, bagaimana? Seru-seru banget ini, seru sekali nih. Kalian dalam bentuk apa ini diskusinya, Le? Drama. Oh, drama tentang apa? Anak yang berhasil dan yang gagal ya. Oh, perubahan hidup yang dialami manusia. Tuhan mengubah masa depan manusia. Berarti ada 2 cara, lewat keberhasilan dan lewat kegagalan. Supaya manusia kalau kasih tahu bersyukur, lewat kegagalan manusia bisa mengoreksi diri. Oh seperti ini kepalanya saya. Ya tenang saja mengerjakan. Kenapa harus berdiri? Ada kemana? Tidak. Betul-betul ini Le. Bagusnya materinya Allah mengubah hidup manusia, merubah hidup siswa, termasuk mengubah hidup ibu sebagai seorang pendidik. Buku, ya, yang mana ini? Oh iya, aspek-aspek perubahan hidup manusia. Gimana kalian bisa sebutkan? Ini pelajaran inti-intinya saja, ya. Nanti sampaikan diskusi supaya nanti input apa sih hasil diskusi kami? Bagaimana Naomis? Kelompok 1 jelas kita? Ya.
terkadang kita merencanakan tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan, seperti tema kita hari ini kan. Terkadang kita gagal dan terkadang kita berhasil. Dan nantilah dipaparkan oleh kelompok tiga dalam bentuk drama bagus. Mereka punya ide untuk ya. Kalian dalam bentuk diskusi ya. Silakan harus wah, serius sekali kelompok tiga ini, semangat mau drama. Mau didemonstrasikan loh. Oke, bagaimana, sudah siap? Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dan kelompok 2, 3 sebagai pendengar dan memberikan masukan atau tambahan ketika pertanyaan, ketika ada sesuatu yang belum jelas. Silakan berikan aplaus dulu supaya semangat. Semangat mereka. Silakan, Mak. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dari kasus yang diberikan. Ada 4 poin. Yang pertama, pembaruan hidup dinyatakan melalui Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaruan hidup agar menikmati dan bersejahtera dengan Tuhan. Melalui permasalahan yang kami temui dalam kelompok tentang belajar dari kehidupan, bahwa kita harus memiliki pengharapan dan keyakinan teguh kepada Tuhan. Punya harapan untuk hidup baru dan rukun dengan Tuhan, teman, sesama, dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. 2. Siswa yang telah diubah atau dibarui Tuhan, hidupnya akan memiliki tingkah laku yang baik, berpikiran positif, mengubah sikap-sikap yang buruk dan selalu bersemangat. 3. Tuhan Yesus datang sebagai pembangun dalam hidup manusia, datang sebagai juru selamat untuk menebus manusia dari belenggu dosa. 4. Kata kunci dari kelompok kami bahwa bersama Tuhan dalam masa remaja ada kepastian hidup dan masa depan. Demikianlah, adakah yang ditanyakan oleh kelompok 2 atau 3? Tidak ada, kami persilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang kalian sampaikan tidak seperti realita. Yang terjadi justru anak-anak Tuhan yang sering gagal. Terima kasih. Ya. Bagaimana kelompok 1 memberikan jawaban bahwa realita terkadang tidak seperti yang kelompok 1 tadi paparkannya. Betulkah itu? Oke, bagaimana caranya kelompok 1? Terkadang realita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, selalu menjanji-janjikan. Atau kira-kira siapa yang salah, manusianya yang salah, atau bagaimana pola pikirnya manusia ini? Bagaimana kelompok 1? Ya. Oke, silakan. Oris, ayo. Terima kasih. Kita ambil contoh seorang pelajar Kristen tidak naik kelas karena malas belajar, suka bolos, suka alpa, salah bergaul. Berarti dari diri siswa sendiri. Ya, tidak mau berubah. Oke, masih ada kata pertanyaan supaya dari kelompok siap loh kelompok 1 mau menjawab. Dari mana kelompok 1 siap kan? Siap. Kelompok 3 ada kan? Sudah jelas ya? Sudah jelas, kalian paparnya sangat jelas, bahkan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sebagai seorang siswa. Oke? Demikian. Silakan lanjutkan kelompok 1. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Semangat. Terima kasih banyak. Luar biasa. Lanjut kelompok 2.
kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami, 1. Bahwa setiap manusia termasuk siswa memiliki impian dan harapan. Contoh, dari SD sampai saat ini kami memiliki cita-cita seperti teman kelompok kami. Ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter, perawat, guru, pendeta, dan wanita karir. 2. Terkadang orang Kristen berpikir bahwa dengan menjadi Kristen hidupnya akan berjalan baik dan lancar. Mereka akan terhindar dari bahaya, masalah, dan malapetaka. Seolah-olah menjadi Kristen membuat seseorang aman sentosa. Apakah benar seperti itu? Pemahaman seperti ini perlu diluruskan bahwa selama manusia berada atau selama manusia hidup dalam dunia, maka masalah akan selalu datang silih berganti. Namun kita harus yakin bahwa Tuhan dapat mengubah masa depan manusia dan dunia. Kita akan mampu menghadapi tiap persoalan hidup. 3. Dalam menghadapi perubahan hidup, menuju masa depan manusia yang penuh harapan, maka ada pun langkah-langkah yang perlu kita siapkan. 1. Berani menghadapi hidup, artinya kita harus optimis, punya semangat, bersikap jujur, bersikap terbuka, bersikap lembut, dan baik hati terhadap diri sendiri, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Kami persilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanyakan pertanyaan. Oke, kelompok 1 kamu ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Bisakah kelompok 2 memberikan contoh perubahan yang dialami manusia dan dunia? Bisakah kelompok 2 perubahan yang dialami oleh manusia dan dunia? Oke, dan kelompok 3 mungkin ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 mempunyai satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara Tuhan mengubah masa depan manusia dan dunia? Terima kasih. Bagaimana cara Tuhan mengubah masa depan manusia dan dunia? Ayo, bagaimana yang dirasakan oleh kelompok 2 supaya kelompok 1 tahu seperti ini paling yang dialami teman-temanku di kelompok 2 dan kelompok 3 pun juga tahu ya. Anti. Bagaimana siap memberikan jawaban dari pertanyaan teman? Ayo kelompok. Jawaban untuk kelompok 1. 1. Contoh perubahan yang dialami manusia melalui perkembangan iptek. Siswa dapat belajar online. Siswa dapat mencari sumber belajar dari HP. Dulu waktu di SD, ketika diberi tugas pimpin doa, kita belum pede. Tetapi ketika di SMP sudah pede. Contoh perubahan dunia. Perubahan di bidang iptek, perubahan di bidang ekonomi, perubahan budaya dan peradaban, perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Jawaban untuk kelompok 3. Cara Tuhan mengubah manusia ada cara. 1. Melalui kesuksesan supaya manusia bersyukur. 2. Melalui pergumulan hidup supaya manusia semakin berserah kepada Tuhan. Cara Tuhan mengubah dunia, lingkungan hidup bertata dengan baik melalui kemajuan zaman. Bagaimana kamu? Jawaban kami sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih sudah jelas sekali. Melalui perkembangan iptek, melalui peradaban budaya. Terima kasih. Berikan aku sama-sama. Dilanjutkan sosiodrama dari kelompok 3. Semakin seru. Materi hari ini ada dramanya, ada diskusinya. Lengkap sekali, Pak.
seperti kita hadapi manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah hidup kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Wah, hari ini kau kelihatan bahagia sekali, Asrin. Dengan wajah penuh antusias, Asrin sangat bahagia dan menjawab, Saya sangat bahagia hari ini karena apa yang saya impikan telah dikabulkan oleh Tuhan. puji Tuhan, apa sih yang dikabulkan Tuhan? Cerita dong. Saya diterima di sekolah favorit yang terkenal di daerah kita loh. Asrin dan Yolanda sedang asik bercerita. Tiba-tiba datanglah Diki dengan wajah yang sedih sambil menangis. Kenapa Diki? Kenapa menangis? Jangan cemen dong. Saya sangat sedih. Saya tidak diterima di sekolah impian saya. Saya dikabulkan. Memang dalam hal apa? Cerita dong. Saya tidak diterima di sekolah yang saya favoritkan. Tuhan tidak sayang kepadaku. Jangan sedih Diki. Kita mempunyai rencana tetapi Tuhan yang menentukan. Terima kasih teman-teman. Betul. Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Mereka bertiga bangga menjadi anak Tuhan. Mereka mengaminkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Sekian drama dari kami. Terima kasih. Luar biasa. Kelompok 3 dalam bentuk drama. Tuhan mengubah manusia dengan 2 cara. Dalam keberhasilan, supaya manusia tahu bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, lewat kegagalan. Namun melalui kegagalan ini, manusia seperti tadi Diki kembali bisa bangkit, bahwa Diki hanya berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Dan masih banyak jalan yang Diki bisa lakukan untuk melanjutkan mencapai cita-citanya. Dalam kehidupan kita ya, ini semua kita bisa nikmati. Ketika kita berada di sekolah ini, kita bisa menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Itu perubahan dari SD ke SMP, jumlah teman-teman yang luar biasa ya, teman baru ya. Ketika kembali ke rumah, kalian melihat di sekeliling kalian tetangga sudah banyak. Ketika dalam perjalanan kita melihat, aduh luar biasa banyaknya yang kendaraan yang lewat. Dulu manusia loh cuma jalan kaki, termasuk ibu waktu datang sekolah di SMP ini jalan kaki. Sekarang puji Tuhan bisa naik motor. Semuanya itu. Nah, lewat pembelajaran pagi ini atau materi hari ini bisa kita mengambil kesimpulan di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Dari materi ini, materi apa yang menarik dalam kehidupan saya sebagai siswa? Adakah tantangan atau kendala yang dihadapi? Lalu kesimpulan apa yang dapat saya ambil dari tema Allah membarui hidup manusia? Ada 2 pertanyaan yang disiapkan hari ini yang kalian akan kerjakan. Siap menerima tugas? Ya, karena selalu anak hebat itu, anak Tuhan itu pasti semangat. Silakan tulis pertanyaan yang pertama. Buatlah rencana hidup. Buatlah rencana hidup dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Bentuk tabel. Buatlah rencana hidup dalam bentuk tabel yang berhubungan dengan perubahan Anda. Yang berhubungan dengan perubahan Anda.
dengan tema Allah membaharui hidup saya. Dengan tema Allah membaharui hidup saya. Silakan kerjakan tugas tersebut. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan kan? Tapi sudah jelas ya tadi dalam pemaparan kita ya. Jadi kalian disuruh ini membuat perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kalian, dan perubahan ini bisa bermanfaat, bisa kalian menjadikan sebagai perencanaan untuk melanjutkan cita-cita kalian ke depan. Kalau umpama tidak selesai tugas ini hari ini, maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Siap? Semangat mau mengerjakan tugas ini? Semangat! Ya. Oke, silakan ayo. Dan ini bisa ketika kalian sudah buat, bisa ditempel di kamar nanti. Oh, saya mau seperti ini. Ini cara saya mau berubah. Karena cita-cita tadi ada yang katakan mau jadi dokter le. Mau ada yang mau jadi pendeta. Ada yang mau jadi wanita karir. Ada yang mau jadi guru. Supaya kita juga bisa belajar seperti yang dialami dorong kelompoknya Diki tadi. Ada yang bahagia karena berhasil diterima di sekolah favorit, dan Diki sedih tapi Diki kembali bangkit. Dari kelompok satu lagi tadi bisa memaparkan, wah ternyata kegagalan itu perubahan tidak dialami oleh siswa karena siswa sendiri yang selalu menutup dirinya untuk mau berubah ya. Siswa sendiri yang mau menutup dirinya untuk mau berubah. Ya baik, tugas ini kita akan kumpulkan pada minggu depan. Ibu akan periksa dan kita akan lanjutkan kembali minggu depan materi ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, dipersilakan kepada anak kekasih Kirang memimpin doa dan satu pujian. Silakan Mak. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Amin.